Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Eka Pratiwi, calon guru penggerak dari Kabupaten Karangasem, Bali. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan hasil aksi nyata saya dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada pertemuan pertama dan kedua, anak-anak belajar secara asinkronus melalui Google Classroom, di mana mereka menonton video ataupun bahan ajar sesuai dengan yang mereka inginkan. Atau anak-anak bisa mempelajari modul yang disediakan. Kemudian anak-anak mengerjakan lembar kerja yang disediakan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda. Dalam titrasi itu dikenal namanya titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Apa itu titik ekivalen? Saya Bu. Saya Bu. Putri, Bu. Teresa Bu. Leoni Bu. Leoni baru ya. Ardika, Bu. Ardika dulu. Ya, Bu. Titik ekuivalen itu merupakan titik saat asam basa tepat habis direaksikan atau bereaksi. Habis bereaksi itu kuncinya ya. Oke. Ya. Ardika menyatakan tepat habis bereaksi. Kemudian G. Altini. Titik dan atau titik stoikiometri suatu reaksi adalah suatu titik asam dan basa dalam jumlah yang sama. Oke. Ketika asam sama dengan jumlah basa. G. Altini ya. Oke. Wahyuni Bu. Suarningsih. Duluan Suarningsih. Saya Bu. Ya. Itu ekuivalen reaksi kimia di suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Kenapa nomor 2? Nomor 2. Saya Putri, Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Putri, Bu. Ya, Bu.
nggak mau ngasih alasan ya. Suarningsih, kamu milih nomor berapa? Saya milih nomor 2, Bu. Kenapa kamu milih nomor 2? Karena pada saat nomor 2 itu, indikator asam basanya itu mengalami perubahan warna. Bu. Oke, berarti yang benar nomor 2. Oke, kita jeda dulu. Tebak emosiku namanya. Ini Ibu dapat pelatihan tentang pengelolaan sosio-emosi ya. Nama pengelolaan sosio-emosi itu dasarnya kita akan dapat mengambil tindakan kalau kita bisa mengenali emosi. Nah, emosi itu banyak. Marah, sedih, senang, apalagi? Bosan gitu ya. Bahagia. Nah, sekarang coba lihat emosi ini. Ibu ini punya. Coba emosi. Siapa yang bisa kira-kira jawab? Ini emosinya apa? Marah. Belum Belum, kelihatan. Belum. Lanjut. Lagi, Bu. Marah. Marah, Bu. Sedih, Bu. Marah sedikit, Bu. Marah, Bu. Buka lagi satu. Nangis. Membayangkan. Marah, Bu. Marah, Bu. Marah. Saya tahu marah ya. Berarti kalian gini, Bu, begitu alisnya ya. ke atas. Kalau marah itu alisnya. Karena alisnya ke atas, Bu. Dia mau biasa nih. Marah, Bu. Ya, berarti ini benar ya. Berarti, oke. Kita lanjut yang kedua. Kira-kira apa ini? Pintu, Bu. Nah, Membosankan, Bu. apa? Bosan nggak, Bu? Lelah. Bosan ngantuk. Apa? Ngantuk. Masa orang marah gini? Kalau bibir kalian sudah dahar. Bad mood. Bosan, Apa Bu. namanya? Bosan. Bad mood. Nah, bosan. Bosan ya, bosan. Bosan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini. Bahagia, Bu, tersenyum. Oke, saya mau memperlihatkan wajahnya sekarang. Kita tebak emosinya. Wajahnya siapa yang mau ditunjukkan nih? Windu. Matar. Ye. Kita lanjut ke kurva titrasi. Kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Oleh Kau basa tahu? karena pH-nya 7. Oke, namanya membangun empati bersama melalui kelompok bersama kita bisa. Nah, begini loh maksudnya, Ibu. Ada nggak yang mau membantu Widi Kusuma sama Swardane? Ada nggak? Yang rumahnya dekat. Ya rumahnya dekat di sana. Kan kasihan nih temennya nanti ketinggalan. Mau disuruh ngapain? Gini, kalau kamu buat tugas, kasih tahu dia, "Wih, ada tugas kimia." Nanti nggak masalah. Ya, Bu. Ajakin ya gitu. Rasanya semua tugas bisa kamu gitu kan punya grup di kelas. Punya, Bu. Saling ingatkan sama teman. Wih, hari ini kelompok empati, kelompok bersama kita bisa. Kalian tuh satu kelas tuh harus saling membantu, jangan saling menjatuhkan, jangan bersaing. Bersaingnya sehat gitu ya. Tolong temanmu, apalagi keadaan begini pandemi ya. Kalau misalnya dekat rumahnya, dia nggak punya HP, bantu banggil HP-nya. Baik, Bu. Nah, untuk hari ini, pelajaran kimia cukup hari ini, Ibu akan meng-share
gini nanti absen, silahkan diisi ya. Ya. Oke. Air sabun yang habis yaitu adalah mili, dan volume asam cuka adalah 10 mili juga. Nah, seperti yang MA sama dengan 1 dibagi 10. MA sudah ketemu, yaitu Demikianlah pembelajaran yang telah kami lakukan pada materi titrasi asam basa. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Bebandem. Penerapan pembelajaran diferensiasi yang kami lakukan yaitu dengan diferensiasi konten, di mana kami menyediakan konten yang bisa dibaca siswa atau bisa ditonton siswa, yaitu berupa konten bahan ajar dan konten video. Ternyata anak-anak menyambut antusias apa yang kami lakukan. Antusiasan siswa dapat dilihat dari jawaban Google Form yang dikirim terkait pemahaman mereka tentang materi yang diberikan. Tetapi masih ada beberapa anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena tidak menonton video ataupun tidak membaca materi yang kami berikan serta tidak mengerjakan Google Form. Anak tersebut selanjutnya kami tangani melalui kelompok bersama Kita Bisa. Ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Anak yang sebelumnya tidak aktif dalam pembelajaran ketika didekati oleh teman sebaya mereka menunjukkan aktivitas yang mengalami peningkatan. Itu terlihat dari respon mereka terhadap guru, di mana siswa tersebut menghubungi gurunya untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya mereka berkata bahwa mereka telah dibantu oleh temannya melalui kelompok bersama Kita Bisa. Di akhir sesi titrasi asam basa, semua siswa telah menunjukkan aktivitas sungguh luar biasa. Padahal selama ini kami sering menghubungi anak itu secara mandiri. Ternyata mereka cuma bilang, ya Bu saya kerjakan. Tetapi sampai akhir tidak ada. Tetapi ketika temannya yang mengajak dalam kelompok untuk bekerja bersama, ternyata hasilnya mereka beraktivitas. Terapkan teknik stop, di mana kami meminta anak-anak untuk berhenti sejenak sebelum memulai pembelajaran kimia. Ternyata hasilnya sungguh luar biasa juga. Anak-anak yang semula ribut ketika baru masuk Google Meet, ketika mereka menerapkan teknik stop, itu ternyata mau berhenti dan ikut penjelasan gurunya. Walaupun ya masih ada beberapa anak yang masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri di rumah. Karena pembelajaran di rumah, mereka pasti punya kegiatan lain.
Nah, tetapi sebagian besar anak sudah mau meluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti teknik stop yang kami sajikan. Mungkin karena ini masih pembelajaran pertama, kami menerapkan teknik stop, anak-anak belum fokus. Kami berharap di pembelajaran selanjutnya, semua anak akan mengikuti teknik stop dengan baik. Kemudian, kami juga menyediakan ice breaking, yaitu tentang menebak emosiku. Tujuan dari ice breaking itu adalah untuk mengenal emosi yang mereka hadapi. Ternyata, berdasarkan hasil refleksi yang kami kirimkan melalui Google Form kepada anak-anak yang mengikuti pertemuan Meet yang kami laksanakan, mereka menyambut antusias. Ternyata pembelajaran menyenangkan dengan adanya ice breaking tebak-tebakan emosi itu. Kami jadi tahu emosi teman kami. Seperti itu tanggapan anak-anak kami. Selain diferensiasi konten, kami juga melakukan diferensiasi produk. Di mana pada pembelajaran literasi asam basa ini, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum mandiri di rumah, di mana nanti akan terjadi miskonsepsi kalau menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar siswa, maka kami meminta anak-anak untuk menonton video ataupun mencari artikel atau makalah sesuai dengan minat dan bakat mereka di internet. Dan nantinya melaporkan hasil perhitungan, literasi, kadar, dan konsentrasi dari artikel ataupun percobaan yang mereka tonton di internet. Ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Anak-anak dengan antusias itu melaporkan, sekarang saya mengirim tagihan, besoknya sudah ada yang mengumpulkan. Ada yang membuat laporan tertulis berupa laporan praktikum, ada yang melaporkan berupa rekaman. Ternyata pembelajaran ini menarik untuk mereka. Jadi, jangan takut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Dari hasil pemetaan awal, kita tahu bahwa profil anak kita seperti ini. Kemudian kebutuhan belajar mereka seperti ini, minat mereka seperti ini. Nah, jadi dengan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan menemukan bahwa anak-anak kita itu punya sejuta bakat, potensi yang kita tidak tahu sebelumnya. Kita dapat membuat sesuatu yang di luar perkiraan kita. Jadi jangan batasi perkembangan mereka dengan pemikiran kita yang sempit atau dengan menutup peluang mereka terhadap pengembangan dirinya. Ayo guru kita bergerak mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk pembelajaran sosio-emosional, dengan pembelajaran yang sederhana, kita mampu mengembalikan siswa kita kembali kepada fokus, sehingga apa yang mereka pelajari itu memang benar-benar dapat masuk ke dalam dirinya. Mereka berada pada keadaan sadar dan mampu mentelaah apa yang harus mereka lakukan. Dengan pengenalan emosi, mereka bisa mengenali langkah selanjutnya yang dapat mereka putuskan ketika menghadapi suatu permasalahan. Dengan empati, satu kelas itu bisa maju bersama. Tidak ada anak-anak yang tertinggal karena mereka saling membantu, saling berempati dalam kelasnya. Yang pertama, mari kita terus menerapkan teknik stop pada setiap pembelajaran. Yang kedua, terus menerapkan diferensiasi konten dan produk dan bahkan diferensiasi proses. Kemudian yang ketiga adalah mari kita memaksimalkan tatap muka maya dengan aktivitas yang berpusat pada murid. Demikian refleksi pembelajaran saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.